biasanya kalau buat anak-anak zaman sekarang itu selalu pengennya cari kantor yang bagus gitu ya. Ya benar. Ada Mereka ruang pasti nyantainya ya Mbak ya. iya, ruang santai, kemudian ruang untuk mereka bisa ngobrol, meskipun misalnya, dan itu yang membuat mereka semangat untuk ke kantor gitu. Saya adalah HR Head, jadi Head of Human Resource di PT SAP Indonesia. Jadi sebelum saya menerangkan apakah itu SAP Indonesia, saya juga ingin sharing sedikit mengenai background saya. Saya adalah profesional HR yang kurang lebih dari 15 tahun berkarir di bidang HR, dan semua perusahaan yang pernah saya join ya adalah semuanya perusahaan multinasional. Jadi mungkin kalian sebut aja perusahaan multinasional yang kalian tahu ya. Mungkin saya juga udah pernah join. Contohnya Samsung, semua orang pasti tahu ya Samsung. Kemudian DHL itu yang sponsornya Formula One. Terus kemudian beverage company seperti Coca-Cola, saya join di sana juga. Terus Fonterra itu adalah produsen dairy nomor 1 di New Zealand. Itu mungkin produknya Anlin, mungkin teman-teman juga udah tahu. Dan terakhir saya join di SAP. Jadi itu background mengenai saya. Nah, SAP sendiri adalah perusahaan software terbesar di Jerman, ya. Jadi mungkin mengenai SAP adalah corporate software, ya, corporate software yang mana market share-nya di dunia dan di Indonesia itu 70%. Jadi hampir seluruh Fortune 500 company itu memakai SAP sebagai software. Kita lebih dikenal sebagai Enterprise Resource Planning, ERP software. Tapi kedepannya lebih kepada apa yang disebut dengan intelligent company, so intelligent enterprise. Jadi software yang mendrive enterprise itu menjadi lebih pintar lagi. Nah itu sekelumit mengenai saya. Kira-kira begitu, Mbak Hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah kalau di SAP sendiri sekarang WFH atau WFO Pak? Oke. Sekarang kita WFO dan WFH. Jadi WFH sudah hybrid ya Pak ya? Sudah hybrid. Sebetulnya sejak 2017 pertama saya masuk itu sudah boleh kerja dari rumah sejak 2017, 5 tahun yang lalu. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah kan sekarang PPKM level 1 boleh 75% work from office. Tapi kalau saya lihat daftar hadir itu nggak lebih dari 20 orang yang di office. Yang benar-benar perlu baru mereka ke office, ke kantor. By the way, kantor kita di WTC gedung yang nomor 2, WTC 2. Saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang deket-deket situ. Kita juga nanti kalau udah normal lagi mungkin kita bisa ketemu di luar event ini. Berarti karyawannya lebih nyaman bekerja dari rumah ya Pak ya? Sebagian besar. Sebagian besar bukan bekerja jadi gini, 60% dari karyawan SAP adalah sales. Yang mana sales itu memang harus diskusi atau bertemu dengan customer mereka. Jadi mereka memang work from home, tapi basically mereka bertemu dengan customer mereka masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, selamat sore semuanya Mbak Tari, Pak Yuan, Pak Andi, Mbak Rina, sama Mbak Mei. Sorry ya suaranya agak seksi. Oke. Ini karena musim hujan jadi agak kena dampaknya sedikit. Cuman bukan COVID, alhamdulillah. Oke, nama saya Soraya, saya HRGE Manager di PT Arcadia Sinergi Indonesia. Arcadia Works mungkin brand kami ya.
kami kerja di kontraktor, tapi sekaligus juga interior design. Jadi ini menarik sih kenapa saya ikut, karena kami ini perusahaan yang membuat perusahaan lain untuk bisa kantornya itu mengikuti dengan hybrid work model juga, millennials kategori anak-anak milenial ya, yang kalau misalnya tahu SCBD ya, di SCBD itu beberapa kantornya itu kita yang mendesain. Mungkin yang bisa kita banggakan adalah kita kliennya ada Pertamina, DHL, Vivo juga, Havi. Ini kita sedang ada pembukaan juga Concentrix di Jogja. Kita juga membuat kantornya OJK, Pak. Kantornya OJK, kantornya PNM, modal nasional ya, perusahaan modal nasional. Itu 4 lantai kita buat, dari lantai 8 sampai lantai 11. Dan memang konsepnya kami adalah spesialis, positioning marketnya kami adalah spesialis untuk membuat kantor yang kolaboratif, collaboration space ya, atau co-working space seperti itu. Dan ciri khas kami adalah ciri khas yang anak muda sekarang kalau mau kantor tuh ya kantor-kantor startup. Oh, kalau kantor startup ya mungkin Bapak kenal, kita pernah Peggy, Zalora sama Gojek. Gojek tapi Gojek yang call centernya ya, bukan Gojek office-nya. Itu kami yang mengerjakan gitu. Nah ini biasanya kalau buat anak-anak zaman sekarang itu selalu pengennya cari kantor yang bagus gitu ya. Ya benar. Ada ruang nyantainya ya Mbak ya. Iya, ruang santai, kemudian ruang untuk mereka bisa ngobrol, meskipun misalnya, dan itu yang membuat mereka semangat untuk ke kantor gitu. Ya. Somehow kadang WFH itu memang menyenangkan, tapi di kantor kalau kantornya menyenangkan akan sangat menyenangkan. Itulah sebenarnya yang dibuat Arcadia selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Ya mungkin kita bersyukur sejak pandemi justru kita tidak terlalu terdampak signifikan, malah nambah kliennya. Banyak yang request renovasi kantornya supaya lebih menyenangkan gitu, buat mempersiapkan ke depan gitu. Karyawan kami itu hybrid sih sebenarnya. Jadi kita kalau untuk kantor kita sendiri, kita punya home base ya. Home base kita tuh kayak rumah sebenarnya. Dan suasananya memang kita bikin rumah. Ada tim kita yang memang WFH, hybrid. Jadi artinya terserah mau ke kantor boleh, mau nggak ke kantor juga nggak apa-apa. Ada yang WFO, kebetulan saya WFO karena saya ngurusin rumah tangga perusahaan. Jadi saya mastiin rumah tangga perusahaan harus tersedia gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan mereka juga ada. Dan ada yang WFH tapi dia kadang ke kantor on schedule ya. Maksudnya schedule tertentu untuk ketemu dengan tim. Karena kita kerjanya baik project, jadi pasti harus ketemu dan tetap perlu meet up sih. Tim kita nggak banyak, cuman mungkin kalau dari sisi jumlah people kita sekarang ada kurang lebih 60 orang. Dan kita memang memaksimalkan tim kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya project meskipun besar, kita timnya ya nggak akan lebih dari 8 atau 9 gitu ya, mungkin 7, 6 itu biasanya untuk handle project itu. Ya selebihnya memang dibantu dengan beberapa vendor yang memang sudah kerja sama kita. Gitu sih. Jadi kita udah pakai hybrid work model. Maksudnya perkenalkan, saya Iwan Kurniawan, saya HR Manager di Intelligent Development TBK. Ya saat ini kami sudah hybrid juga, memang hybridnya karena pandemi hybridnya, karena ya project yang bisa WFH ya, lagi kalau teman-teman di proyek itu nggak bisa pengawasan pembangunan. Jadi kita sudah menyesuaikan karena pandemi. Nah sekarang kita memang karena pemerintah kemarin tiba-tiba pada tanggal 14 mengeluarkan Inmendagri terbaru 75% level 1 PPKM, akhirnya kita langsung menyesuaikan ke PPKM level 1. Sebelumnya kita memang level berapa ya? 2 ya sebelumnya. Yeah. Jadi 50% office, 50%-nya di rumah. Ya saat ini kantor saya alhamdulillah masih sepi-sepi aja, karena memang teman-temannya rata-rata terbagi-bagi, ada yang mereka ke project, ada yang mereka di rumah.
sebagian ada di office. Ya, saya dari PT Jaya Obayasi. Saat ini alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk pegang HRGA. Jabatan saya sebagai HRGA Manager. PT Jaya Obayasi itu perusahaan general kontraktor, dan saat ini kita masih mengikuti ketentuan pemerintah 75% WFO, sedangkan untuk yang di project itu kita sudah 100% WFO gitu. Makanya nih ada kesempatan untuk kita diskusi kembali bekerja nih di tahun 2022 nih. Sangat menarik, nanti mungkin kita bisa saling bertukar informasi, bertukar ide gimana memaksimalkan seluruh karyawan untuk bisa bekerja baik itu secara hybrid ataupun WFO ya, mereka masuk semua di kantor. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rina. Kalau gitu, karena di sini saya ditemenin sama Mbak Mei juga. Mbak Mei, ceritakan sedikit dong tentang Fiverr, gimana kita keadaannya sekarang di kantor ya, WFH dan WFO-nya. Oke, makasih Tari. Selamat sore ya semuanya, Tari, Pak Andi, Pak Iwan, Bu Saraya, dan Bu Rina. Saya perwakilan dari Fiverr, saya Melinda, HR and GA Lead-nya di Fiverr. Fiverr sendiri itu perusahaan IT solution company ya. Kita specialize-nya itu di human resource system. Jadi ya di tempat kita juga udah digitalize ya semuanya, mulai dari absensi dan juga menggunakan kolaborasi sistem untuk kerjaan sehari-hari. Jadi untuk Fiverr sekarang sih mulai 2 bulan yang lalu udah mulai kita buka untuk hybrid work. Cuman kalau dilihat secara kenyataannya sih yang masuk kantor masih dikit ya, mungkin nggak sampai 10 orang juga, itu pun yang di kantor kita yang di Batam. Kalau untuk Jakarta dan Surabaya sih rata-rata masih work from home. Jadi kita 2 bulan lalu ini kita mulai open untuk yang butuh memang untuk fasilitas. Mungkin ya di rumah ada yang kurang nyaman, atau mungkin untuk kerjaan lebih enak ya sama teman-teman gitu, bisa langsung nanya atau diskusi. Jadi mereka untuk prefer work from office ya, kita silakan mereka untuk ke office.